Surat terbuka kepada Presiden Jokowi. Mengapa dikau begitu cepat berubah drastis, wahai Tuan Presiden? Oleh Wina Armada Soekardi. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, simaklah demonstrasi yang terjadi dalam hari-hari sebelumnya. Demonstrasi di Jakarta memang terjadi setiap hari. Tapi demonstrasi yang terjadi belakangan ini sungguh lain. Melibatkan semua komponen masyarakat dan terutama ditujukan kepada Tuan Presiden Jokowi. Para akademisi, guru besar, artis, seniman, mahasiswa, komedian, buruh, emak-emak, sampai rakyat sahaja berhimpun, berdemo untuk memprotes, bahkan melawan Tuan Presiden. Demonstrasi pun diikuti kemudian di berbagai kota lainnya. Mirisnya, demonstrasi ini terjadi justru di ujung jabatan Tuan Presiden yang cuma tinggal sekitar 2 bulan lagi. Jangan lupa pula, sebagian dari demonstran atau para pendukung dari demonstran itu sejatinya sahabat, pendukung, pemuja, dan fans Tuan Presiden sendiri. Apa arti semua ini? Setidaknya ada 3 poin penting. Pertama, terjadi berbagai krisis. Krisis kepercayaan, krisis demokrasi, dan krisis nepotisme. Rakyat melawan terhadap krisis itu. Kedua, ada satu arus gelombang balik besar yang dahulu mendukung Tuan Presiden, kini justru menerpa dan melawan Tuan Presiden sendiri. Kebanggaan dan keteladanan yang sebelumnya melekat pada Tuan Presiden, kini berbalik menjadi kencaman, celaan, cemooh, dan tidak kepercayaan. Ketiga, ada kesadaran terhadap perlunya mengawal proses pembentukan pola berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan konstitusi. Dan dinilai yang bukan sesuai dengan pikiran Tuan Presiden Jokowi. Muncul semacam penilaian, jika langkah politik yang belakangan ini diterapkan oleh Tuan Presiden diikuti, bakal memberikan dampak berbahaya bagi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara Indonesia. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, ketika Tuan memulai karir di kancah politik, Tuan Jokowi mengejutkan warga Indonesia, bahkan juga dunia. Rakyat kagum, di Indonesia ada rakyat jelata yang dulu rumahnya di Solo sampai 3 kali digusur, dapat menduduki jabatan presiden. Dunia pun kagum. Bagaimana seorang tukang kayu dapat meraih kursi presiden di sebuah negara yang berpenduduk 5 terbesar di dunia ini? Membanggakan. Lantaran anak seorang warga sahaja mampu menjadi presiden. Hadirnya anak dari keluarga dengan strata atau golongan ekonomi pas-pasan atau sederhana tentu sangat luar biasa. Kalau bahkan tidak mau disebut setengah keajaiban. Dengan begitu, membuka mata kita. Sistem dan stratifikasi sosial, budaya bangsa membuka peluang kepada siapa saja tanpa diskriminasi untuk meraih jabatan tertinggi di Indonesia, presiden.
Keberhasilan ini membuka kotak Pandora. Siapapun kita, dari kelompok manapun kita, dari kelompok ekonomi manapun, di Indonesia selalu terbuka peluang untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Sesuatu yang belum tentu ada di negara lain. Tuan Jokowi waktu itu menjadi prototipe bagaimana di Republik Indonesia segala sesuatu serba memungkinkan. Tidak ada diskriminasi, tidak ada privilege. Sebagai pejabat pun, Tuan Jokowi sesungguhnya memulai karir dengan prestasi yang menghentak dunia. Sebagai wali kota Solo, Tuan begitu sabar sampai lebih dari 30 kali hanya untuk membujuk para pedagang mau pindah lokasi. Ada kesabaran dan keuletan di sana. Ada pula rasa empati kepada pedagang dan rakyat jelata. Lantas, sebagai gubernur Jakarta, Tuan menggebrak lagi dengan berbagai inspeksi mendadak atau sidak, juga belusukan. Sidak dan belusukan yang tidak sekedar basa-basi. Beberapa kali Tuan Presiden mengunjungi tempat yang sama untuk memastikan sidak atau belusukannya ditindaklanjuti atau tidak. Tuan kala itu tidak hanya duduk di kursi empuk di balik meja, tapi terjun langsung ke lapangan. Tak sekedar itu, Tuan Presiden juga langsung mengecek detail masalah pembangunan. Tuan tanpa risih langsung turun memeriksa gorong-gorong. Pagi-pagi datang ke kelurahan, memeriksa kesiapan aparat untuk melayani rakyat. Dari sana, Tuan Presiden mengetahui berbagai problem masyarakat. Tak heran, citra seperti itu membuat dalam pemilihan presiden atau pilpres, Tuan Presiden mampu menumbangkan seorang jenderal dari keluarga tradisi politik dan finansial berdarah biru. Tuan Jokowi 2 kali menaklukkan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden. Luar biasa. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, manakala Tuan Jokowi menduduki jabatan presiden yang pertama, Tuan masih memberikan banyak harapan kepada rakyat dan bangsa ini. Belusukan Tuan masih terus Tuan Presiden lakukan. Politisi dunia sampai berdecak kagum. Beberapa di antara mereka bahkan datang ke Indonesia melakukan belusukan bersama Tuan Presiden. Tak cuma itu. Tuan Presiden membangun pula banyak infrastruktur. MRT salah satunya. Transportasi yang kini menjadi salah satu andalan warga Jakarta ini tak dipungkiri bagian dari karya Tuan Presiden Jokowi. Begitu pula berbagai pembangunan jalan yang menghubungi berbagai daerah sehingga persatuan Indonesia bukan sekedar slogan kosong tapi memperoleh wujud yang nyata. Lebih dari itu, Tuan Presiden pun masih memperlihatkan nilai-nilai yang membanggakan. Kehidupan dan penghidupan keluarga Tuan Presiden masih terjaga sederhana. Ketika ada urusan pribadi dan keluarga, Tuan harus ke luar negeri. Tuan tak segan memakai pesawat komersil. Istri Tuan Presiden, Bu Iriana, tampil sangat sederhana, sangat bersahaja, sangat lugu. Sehingga jika berdampingan dengan istri pejabat setingkat eselon 1, seperti Ibu Dirjen misalnya, nampak Bu Iriana penampilannya jauh lebih sederhana. Demikian juga keluarga anak-anak Tuan Presiden. Selain masih santun kepada tetua, mereka lebih suka dan tidak malu berjualan martabak atau pisang goreng. Pada waktu itu, saat Tuan Presiden ditanya wartawan, apakah anak-anak akan ikut terjun ke politik? Tuan Presiden lugas menjawab, anak-anak tidak tertarik
ke dunia politik. Mereka lebih suka bisnis saja. Cuman Tuan Presiden masih sempat menyinggung, mungkin Bobi Nasution, mantu yang ada sedikit minat ke politik, lainnya tidak. Jawaban yang mengisyaratkan anak-anak Tuan Presiden tak akan ikut berpolitik. Anak-anak Tuan Presiden tidak akan memakai fasilitas presiden, bapaknya, untuk meniti karir politik. Tata nilai yang dihormati dan dibanggakan oleh publik. Dalam hal ini, oleh sebagian masyarakat, Tuan Presiden terus terang saja dijadikan semacam role model pimpinan, dijadikan contoh yang baik. Tak mengherankanlah Tuan Presiden terpilih kembali untuk kedua kalinya. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat memasuki periode kedua kepresidenan, terutama setengah bagian terakhir, terus terang juga Tuan Presiden mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Pengalaman sebagai presiden pertama dan pengetahuan mengenai seluk-beluk politik, kesadaran adanya power negara di tangan, dan perkenalan dengan para pengusaha besar mulai menyebabkan Tuan Presiden dapat merasakan nikmatnya kekuasaan. Tuan seperti disadari betapa hebatnya kekuasaan di tangan Tuan dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan apapun. Benih-benih gangguan pun perlahan memasuki diri Tuan. Pada fase ini, tujuan mulia ketika memulai kekuasaan perlahan-lahan menyempit. Tujuan-tujuan dan janji-janji dulu mulai tidak begitu kentara, mulai tidak terlihat. Di sana-sini justru banyak tanda mengenai kemurnian hasrat presiden membenahi negara dengan memberikan yang the best, yang terbaik. Sebagian orang mulai ribut atau berbisik-bisik mengenai niatan Tuan Presiden ingin memperpanjang jabatan menjadi 3 kali. Waktu itu, hamba termasuk yang tidak percaya. Dalam benak hamba, tak mungkinlah seorang Jokowi mau mengangkangi konstitusi dengan ambisi menjadi presiden 3 periode, meskipun harus mengubah konstitusi itu sendiri. Saya orang pertama yang akan menghadapi Jokowi dengan jiwa dan raga. Kalau benar Jokowi sampai ingin 3 periode menjadi presiden, kata hamba, dan memang sudah hamba tulis di mana-mana. Rupanya hamba terlalu naif. Dari berbagai sumber A1 dapat dipercaya ada kejelasan soal ini. Hanya lantaran sebagian besar tidak setuju saja dengan gagasan ini. Keinginan itu kandas di jalan. Hamba waktu itu rupanya terlalu naif dan menaifkan keinginan itu berasal dari presiden. Pertanyaan terhadap keseriusan ingin membangun negara, terutama aspek penegakan hukum, juga mulai muncul. Persetujuan atau bahkan dorongan Tuan Presiden terhadap terpilihnya calon ketua KPK kala itu, Firly Bahuri, semakin mengeraskan berbagai omongan. Calon ketua KPK itu merupakan titipan atau pesanan dari Tuan Presiden. Padahal kala itu sudah banyak pihak yang memperingatkan, Firly bukanlah calon ketua KPK yang tepat karena sudah banyak masalah. Dikhawatirkan jika terpilih, Firly justru akan menjadi sumber banyak masalah di KPK. Dengan kata lain, terpilihnya Firly sudah diduga banyak orang bakal menimbulkan masalah. Tuan Presiden bukannya mendengarkan alarm itu,
tapi malah membantu menciptakan suasana agar Firly dapat terpilih secara aklamasi. Dan memang benar, akhirnya Firly terpilih secara aklamasi menjadi ketua baru KPK. Hanya saja, benar juga sesuai dengan prediksi banyak kalangan. Memang lantas terbukti pula Firly bermasalah di KPK. Banyak yang menganalisis pemilihan Firly agar Tuan Presiden punya mulut di KPK yang dapat dipakai untuk menggigit siapapun yang berani mengusik Tuan Presiden. Berkali-kali memang Tuan Presiden menegaskan akan menggigit orang-orang yang bermain-main dengan diri Tuan. Tapi tidak dilakukan sendiri, melainkan melalui kepolisian, kejaksaan, dan atau KPK. Diusungnya Firly klop dengan pernyataan Tuan Presiden itu. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, kotak Pandora mulai terbuka dan suhu politik memanas saat Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto tanpa hujan dan angin bagaikan petir di siang bolong terpaksa atau dipaksa mengundurkan diri. Seperti biasa, tentu Presiden sudah membantah ikut campur dalam perkara pengunduran diri Erlangga. Tuan Presiden berdalih itu merupakan dinamika internal Partai Golkar sendiri. Betulkah? Fakta pada akhirnya menemukan jalannya sendiri. Sebagian orang sudah tahu. Ditambah dengan berbagai analisis pendukung. Peristiwa itu tidak mungkin terlepas dari kekuasaan yang sangat tinggi kalau tidak mau disebut yang paling tinggi, Tuan Presiden Jokowi sendiri. Tentu seperti biasa, agar tetap bersih, Tuan Presiden tidak memakai mulut sendiri buat menggigit. Ingatkah Tuan Presiden telah mengemukakan Presiden mempunyai kekuatan menggigit kepada siapapun dan kepada yang tidak selaras dengan Tuan Presiden. Tentu saya tidak melakukan sendiri, tapi melalui kepolisian, kejaksaan, atau KPK, kata Tuan Presiden yang sudah tersiar luas di berbagai media. Tak syak lagi, publik pun mengaitkan pengunduran diri Erlangga dengan gigitan Tuan Presiden. Dari sanalah lantas muncul anekdot. Bagaimana caranya tukang kayu merobohkan pohon beringin? Peristiwa ini membuat banyak ketua partai gerah. Erlangga yang banyak kontribusinya dan begitu dekat dengan Tuan Presiden sendiri. Dan ketua umum partai besar dapat didepak begitu saja. Bagaimana pula nanti ketua partai menengah dan kecil? Kejadian ini membuat banyak orang memahami, terlihat atau tidak terlihat, betapa berkuasanya Tuan Presiden. Tanpa disadari, ini membuat masyarakat merasa Tuan Presiden ingin tetap memiliki kekuasaan. Dengan dapat menguasai Golkar, bagi masyarakat dirasakan Tuan Presiden akan dapat eksis dalam kekuasaan. Lewat Golkar, Tuan Presiden bukan cuma ingin menunjukkan memiliki power yang besar, tetapi sekaligus juga diduga untuk dapat mengawasi dan bahkan mengontrol Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lewat Golkar, Tuan Presiden memberikan sinyal kepada Prabowo agar jangan macam-macam dengan raja yang satu ini. Pergunjingan pun muncul di mana-mana. Dari kampus sampai pasar. Dari wartawan sampai emak-emak. Tuan Presiden diguncingkan. Mengapa begitu ingin tetap memiliki kekuasaan? Kenapa Tuan Presiden tega menggusur orang kepercayaan sendiri yang sudah banyak jasanya kepada Tuan Presiden?
Tidak boleh dilupakan. Erlangga memberikan sumbangsih membantu perekonomian negara, termasuk ketika COVID-19. Perekonomian Indonesia tetap dapat tumbuh sekitar 5%, sementara negara lain cuma di angka 2-3%, bahkan sebagian minus. Tak boleh pula dilupakan. Golkar melalui Erlangga yang pertama mengajukan Gibran sebagai calon presiden mendampingi Prabowo. Walaupun dicerca dan menghadapi berbagai tantangan, Erlangga dengan gagah perkasa tetap mengusulkan Gibran jadi calon wakil presiden. Keberanian Erlangga lewat Golkar mengusung Gibran tentu sangat berarti. Tak heran jika banyak orang lantas menjadi heran mengapa Tuan Presiden menghempaskan Erlangga melalui gigitannya. Tuan Presiden yang terhormat, boleh jadi Erlangga memiliki banyak kelemahan, termasuk kelemahan di bidang hukum. Tak hanya Erlangga, ketua partai-partai lain pun mungkin punya kelemahan di bidang hukum. Nampaknya Tuan Presiden mengetahui kelemahan-kelemahan itu. Lantas muncullah berbagai kabar di masyarakat. Tuan Presiden memanfaatkan benar kelemahan-kelemahan ini buat menggigit para ketua partai jika mereka tidak mau mengikuti kehendak atau pikiran Tuan Presiden. Bukan rahasia umum lagi. Muncul pernyataan, Presiden sudah memegang buntut semua ketua partai. Siapapun ketua partai yang membangkang bakal digigit. Tuan Presiden, jika Tuan Presiden mengetahui pembantu-pembantu Presiden dan ketua-ketua umum partai mempunyai problem hukum, tentu tidak baik membiarkan mereka. Sewajarnya Tuan Presiden mencegah kekurangan itu supaya tidak menjadi lebih besar. Bukannya malah membiarkan dan memanfaatkan buat kepentingan Tuan Presiden sendiri. Terutama kepentingan untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan Presiden. Sebagai komando tertinggi, jika Tuan Presiden mengetahui adanya kelemahan pada all President men, harusnya diperbaiki. Jika ada masalah hukum yang tidak bisa ditangani lagi, ya serahkan saja kepada aparat hukum. Tidak usah dipakai untuk bargaining position. Tak elok kekurangan pihak lain dimanfaatkan untuk memegang buntutnya, tetapi kelakuannya tidak dicegah. Ini membuat masyarakat antipati. Puncak kekecewaan rakyat terjadi ketika Tuan Presiden bersama sekutu-sekutu berupaya menjegal keputusan Mahkamah Konstitusi. Sekadar mengingatkan saja, ada 2 keputusan Mahkamah Konstitusi yang agak di luar prediksi. Pertama, pencalonan pilkada untuk pencalonan pilkada, MK memutuskan mengubah syarat 20% kursi menjadi syarat perolehan suara 8,5%, 7,5%, dan 65% tergantung jumlah penduduk untuk partai dapat mengusung calon di pilkada. Lantas yang kedua, MK menetapkan batas umur calon peserta pilkada terhitung saat mendaftarkan diri dan bukan dihitung waktu pejabat itu dilantik. Bagian yang terakhir adalah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Putusan MK yang kedua inilah yang nampaknya membuat sekutu Tuan Presiden terhentak. Hal ini lantaran kalau syarat keputusan MK dipakai, maka putra Tuan Presiden, Kaisang Pangarep, putra buntut Presiden, bakal gagal mencalonkan diri di kancah pilkada. Dia bakal terhempas dari persaingan pilkada.
Sebab pada saat mendaftarkan diri, usia Kaisang belum memenuhi syarat. Padahal meskipun diumurkan bakal maju sebagai gubernur Jawa Timur, sejatinya Kaisang mengincar posisi wakil wali kota Malang Raya. Dia sudah mengambil surat keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika keputusan MK yang dipakai, maka semua itu menutup pintu Kaisang mencalonkan diri. Apa akal? Perlu rekayasa peraturan formal yang dapat tetap meloloskan Kaisang. Mendadak saja Badan Legislatif balik DPR memasukkan perubahan RUU Pilkada. Tujuannya dalam RUU Pilkada diatur yang berlaku syarat untuk adalah syarat umur waktu dilantik sesuai keputusan MK dan bukan syarat umur waktu mendaftarkan diri sesuai dengan keputusan MK. Itu artinya kartu Kaisang hidup lagi dan dia tetap dapat lolos mencalonkan diri lagi. Dan dibalik, dalam 2 hari RUU Pilkada tiba-tiba meluncur mulus. RUU besoknya langsung akan dibahas dalam sidang pleno DPR sekaligus untuk disahkan. Dikebutnya RUU Pilkada karena mengejar target yang tinggal beberapa hari lagi waktu itu, yaitu 27 sampai 29 Agustus lalu. Disinilah Tuan Presiden yang terhormat, terjadi perlawanan habis-habisan. Hampir seluruh struktur masyarakat menolak RUU Pilkada disahkan. Terjadilah demonstrasi besar-besaran. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, mereka demonstrasi dan protes. Terus terang saja, lantaran merasa Tuan Presiden terlalu menerapkan nepotisme. Hampir seluruh keluarga Tuan Presiden diberi jalan karpet merah untuk menduduki jabatan publik. Mula-mula Gibran diberi karpet merah untuk jadi wakil presiden. Lantas sang menantu Bobi Nasution setelah menjadi wali kota Medan disorong menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Lalu Kaisang diduduki sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI. Akhirnya Kaisang juga mau dimajukan dalam arena pemilihan pilkada. Maaf Tuan Presiden Jokowi, ini dianggap sikap serakah sekaligus mencoba untuk mengangkangi keputusan MK. Publik tidak dapat menerima pimpinan yang seperti ini. Sekali lagi maaf Tuan Presiden. Tuan dinilai tidak konsisten. Jika sebelumnya sedemikian mendukung keputusan MK yang mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden, sebaliknya kini manakala keputusan MK tidak meloloskan Kaisang, ditolak. Rupanya rakyat tak senang dengan sikap seperti itu. Dulu waktu Tuan Presiden muncul sebagai presiden, calon presiden, tidak ada privilege atau keistimewaan apapun. Pejabat atau anak pejabat manapun tidak diberikan kekuasaan. Makanya Tuan Presiden dapat menang dan meraih jabatan presiden walaupun Tuan Presiden berasal dari keluarga yang sederhana. Kini sikap Tuan Presiden justru memberikan banyak keistimewaan kepada anak-anak dan mantu keluarga Presiden sendiri. Selain itu, mengangkangi secara formal agar keputusan MK tidak berlaku. Ini merupakan satu sikap yang hanya mau menerima keputusan badan peradilan yang menguntungkan diri sendiri atau keluarga. Tetapi tidak kalau itu merugikan keluarga. Tuan Presiden dinilai hanya mau melestarikan kekuasaan saja. Makanya rakyat protes, marah,
demonstrasi. Alhamdulillah, pembahasan RUU Pilkada ditunda. Ini bukan berarti DPR setuju dengan MK, melainkan karena mekanisme sidang di DPR belum quorum saja. Jadi terpaksalah dipakai dasar keputusan MK sekaligus untuk meredam demonstrasi rakyat. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, kejadian-kejadian akhir-akhir ini bak menenggelamkan kebaikan Presiden. Jejak langkah Tuan Presiden seperti lenyap ditelan bumi akibat kejadian-kejadian belakangan ini. Para pengagum, pendukung, fans Tuan Presiden dulu, kini terang-terangan atau diam-diam malah berhadap-hadapan menentang Tuan Presiden. Mereka menilai Tuan Presiden sudah berubah total. Tuan Presiden sudah bermetaforsa dari dulu seorang yang sangat sederhana, lurus, bersih, pekerja keras, berubah drastis menjadi seorang yang ambisius, penuh trik, penuh nepotisme, dan tak mengindahkan etika serta haus kekuasaan. Di ujung kekuasaan yang tinggal sepenggal waktu lagi, Tuan Presiden menciptakan citra yang berbanding terbalik dari citra awal Tuan Presiden. Dari seorang superhero menjadi bad guy. Demikian tragis, dramatis. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, sudahlah, sebaiknya sekarang fokus kepada transisi kekuasaan dengan sebaik-baiknya. Kekuasaan adalah amanah. Kekuasaan cuma titipan. Dia harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Untuk rakyat Indonesia. Setelah waktunya rampung, kekuasaan bakal diambil kembali oleh yang punya melalui rakyat. Waktu 10 tahun cukup sudah buat Tuan Presiden memegang dan mengendalikan kekuasaan. Selebihnya biarlah orang lain yang memegang dan melaksanakan kekuasaan versi orang lain itu. Kita tidak perlu merasa harus terus-menerus menjaga kekuasaan kita, termasuk lewat anak, mantu, ipar, dan keluarga-keluarga lainnya. Kita harus ikhlas. Pasti kekuasaan beralih dari kita. Pesta pasti berakhir. Buanglah semua beban, ingin terus bertahan, ingin terus mempertahankan kekuasaan. Apalagi dengan cara yang tak beretika. Tuan Presiden bukanlah seorang raja yang seluruh darahnya mengandung kekuasaan dan dapat dialihkan kepada anak, mantu, dan keluarga lain. Jika selama Tuan Presiden berkuasa, ada hal-hal yang tidak beres, jejak itu pasti bakal terus pula digali orang. Sebaliknya, jika Tuan Presiden melaksanakannya sesuai amanat, dengan harum, maka wanginya tak mungkin disingkirkan orang. Jadi kenapa mesti takut? Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, ingatlah, power trend to corrupt. Di seluruh jagat bumi, kekuasaan cenderung korupsi. Jadi lepaskanlah kekuasaan tepat pada waktunya. Kekuasaan itu nikmat, tapi sekaligus memabukkan. Jika tidak sadar, kita selalu ingin menggenggam kekuasaan yang pernah kita miliki. Kita enggan melepaskannya. Walhasil, kita dapat terjebak dalam ketamakan, kelicikan, dan tidak peduli dengan orang lain. Oleh sebab itu, relakan sajalah sebentar lagi Tuan Presiden bakal melepaskan jabatan Presiden. Sebaliknya, sekali lagi, Tuan Presiden mengantarkan pemerintahan Prabowo sebaik-baiknya. Jangan sampai di sekitar 2 bulan di akhir masa jabatan Tuan Presiden ada gejolak, gaduh, apalagi sampai Tuan Presiden harus berhadapan frontal dengan rakyat Tuan Presiden sendiri. Bagaimanapun, orang baik karena kekuasaan dapat berubah menjadi orang yang berbeda sama sekali.
menjadi orang lupa diri. Ingatlah selalu Tuan Presiden, jangan sampai tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Tuan Presiden yang sempat mencapai angka 80% berubah terjun drastis, bahkan minus, dan diiringi dengan hujatan, makian, dan hinaan. Tuhan melalui alarm alam sudah mengatur kekuasaan sangat luar biasa. Sebagaimana dulu Tuan Presiden sebagai tukang kayu dapat menjelma menjadi presiden 2 kali. Jika tidak menahan diri, bukan tidak mungkin pula ada keajaiban lain. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, rakyat terus bergerak untuk menggulingkan Tuan Presiden. Setidaknya memberikan cap tidak sedap kalau tidak mau disebut hina dina setelah Tuan Presiden meletakkan jabatan. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat, jangan percaya pada pembisik-bisik Dorna dan Sengkuni. Belajarlah dari kasus Soeharto yang karena mengikuti salah satu orang kepercayaannya, lantas dia terguling. Surat terbuka ini menjadi semacam warning buat Tuan Presiden, jangan mengalami peristiwa seperti Pak Harto. Itu pun jika Tuan Presiden Jokowi bersedia mengikutinya. Oleh sebab itu, tolonglah, waktu sekitar 2 bulan ini, Tuan Presiden mempersiapkan transisi dengan ikhlas, sehingga dapat berjalan dengan mulus, tidak gaduh, soft landing, dan Tuan Presiden selamat. Tuan Presiden Jokowi yang terhormat. Demikian surat terbuka hamba kepada Tuan. Terima kasih, jabat erat dan tabik. Demikianlah tadi surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang saya buat, dan sebelum diakhiri, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih.